Otakujo kali ini akan bahas 3 karakter dari Kimetsu no Yaiba. 3 karakter ini adalah 3 bersaudara yang 2 diantaranya adalah pilar dan satunya adalah calon pilar, yaitu Kanao Suyuri, Shinobu Kocho, dan Kanae Kocho. Sebelum itu, pembahasan kali ini akan membahas mengenai semua hal baik dari anime maupun di komik Kimetsu no Yaiba. Jadi bagi kalian yang hanya menonton animenya saja, siap-siap terkena spoiler. Kanao Suyuri, 16 tahun, Demon Slayer. Kanao adalah adik angkat dari Kanae Kocho dan Shinobu Kocho, mantan pilar bunga dan pilar serangga. Kanao bertubuh pendek 156 cm dengan mata besar dan rambut ponytail samping kanan dengan jepitan rambut kupu-kupu. Kanao Suyuri pertama kali ditampilkan di komik chapter 6 dan di anime episode 4, di mana Kanao adalah salah satu dari 12 anak yang masuk seleksi final Demon Slayer dan berhasil lolos bersama 4 orang lainnya, yaitu Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, dan Genya. Walaupun satu angkatan dengan Tanjiro dan lainnya, Kanao berhasil menjadi Suguko dari Shinobu Kocho, pilar serangga. Suguko sendiri adalah penerus dari pilar yang biasanya dipilih atau dilatih secara langsung oleh sang pilar. Untuk Kanao sendiri, karena Kanao adalah adik angkat Shinobu dan juga dilatih secara langsung oleh Shinobu. Sebelum menjadi anggota Demon Slayer dan diangkat menjadi adik oleh Kanae dan Shinobu, Kanao adalah anak dari orang tua yang sangat abusif. Orang tuanya selalu melakukan kekerasan terhadap saudara dan juga Kanao. Karena kekerasan yang didapatnya dari sang keluarga, Kanao menjadi orang yang pendiam dan tak bisa melakukan pilihan untuk hidupnya sendiri. Kemudian saat Kanao hampir dijual oleh ayahnya dalam perbudakan, Kanae dan Shinobu bertemu dengan Kanao. Di pertemuan itulah Kanao diambil oleh Kanae dan Shinobu dan menjadi adik angkat mereka. Kurang lebih seperti itulah masa lalu Kanao. Jika kalian ingin mengetahui ceritanya lebih lengkap, ada di komik bonus story setelah chapter 59. Bisa dibilang cerita Kanao ada di chapter 59,5. Karena kepribadian Kanao yang hanya menurut apa yang orang lain suruh, Kanae Kocho yang saat itu masih menjadi pilar mengajarkan Kanao untuk menggunakan koin sebagai alat untuk menentukan apa yang akan Kanao lakukan. Memang hal itu memudahkan Kanao dalam hidupnya. Namun hal itu tetap menjadi halangan untuk Kanao hidup secara normal. Yang kemudian Tanjiro lah yang akhirnya membuat Kanao bisa hidup secara normal tanpa menggunakan koin untuk menentukan apa yang ia lakukan. Kalian bisa baca kembali di chapter 53. Pembahasan selanjutnya adalah kekuatan Kanao. Titel Suguko yang ia dapatkan bukan sekedar embel-embel saja. Hana no Kokyu yang dimilikinya sudah diajarkan oleh mantan pilar bunga Kanae Kocho. Ada 7 teknik yang ia miliki sejauh ini. Dari yang pertama, Ichi no Kata. Untuk Ichi no Kata masih belum diperlihatkan. Kemudian Ni no Kata, Mikage Ume, teknik pertahanan yang mengalihkan serangan musuh. Ini digunakan saat Doma menyerang Kanao dengan salah satu Kekijutsu miliknya. Kemudian San no Kata, yang ini juga masih belum diperlihatkan. Shi no Kata, Beni Hanagoromo, satu tebasan yang meliuk. Kanao menggunakan teknik ini di chapter 143 saat Shinobu sedang diserap oleh Doma. Kemudian Gen no Kata, Ada no Sukyaku, serangan yang dilancarkan 9 kali berturut-turut dan sangat cepat. Teknik ini juga digunakan saat melawan Doma di chapter 158. Roku no Kata, Uzumomo, teknik ini digunakan untuk menghindari serangan. Berbeda dengan Ni no Kata, Roku no Kata tidak menghilangkan serangan musuh. Teknik ini juga digunakan Kanao di chapter 158. Terakhir, Sui no Kata, Higan Shugan. Teknik ini berfokus pada peningkatan penglihatan secara maksimal. Saat menggunakan Higan Shugan, Kanao dapat melihat dunia layaknya pada slow motion di video. Namun penggunaan teknik ini sangat berbahaya bagi mata dan bisa mengalami kebutaan. Teknik ini digunakan oleh Kanao di chapter 162. Kanao menggunakan teknik ini tidak terlalu lama, karena itu mata kanannya berhasil selamat dari kebutaan. Beban yang diberikan kepada matanya hanya membuat mata kirinya saja yang mengalami kebutaan. Kemudian yang kedua adalah Shinobu Kocho. Siapa yang tak tahu Shinobu Kocho? Pilar serangga yang cantik dan memiliki rambut hitam ungu dengan berbagai aksesoris kupu-kupu yang indah. Shinobu selalu tersenyum dimanapun, kapanpun, dan apapun situasinya.
Shinobu sepertinya selalu senang membuli orang lain, bahkan Oni sekalipun atau pilar seperti Giyu. Walaupun selalu tersenyum, Shinobu sebenarnya menderita dan selalu marah terhadap Oni yang telah membunuh kakaknya. Orang yang membunuh kakak Shinobu, Kanai Kocho, adalah Oni Upper Moon peringkat 2 yaitu Doma. Shinobu sendiri mulai tampil di komik chapter 4, walaupun hanya rambut dan pita kupu-kupunya saja yang terlihat. Dan di komik chapter 28, diperlihatkan secara jelasnya saat mendapat perintah dari Oyakata sama bersama Giyu Tomioka. Untuk animenya ada di episode 15 awal Shinobu diperlihatkan. Di chapter 141, balas dendam yang sudah dipersiapkan Shinobu untuk menghadapi Doma akhirnya terwujud. Namun itu tak semudah yang dibayangkan untuk mengalahkan Doma. Shinobu sendiri selama ini bertarung dengan Oni menggunakan racunnya, karena Shinobu tak bisa memotong leher Oni dengan tangan dan tubuh mungilnya. Dengan tinggi 150 cm dan berat 37 kg. Nah, racun yang selama ini dipakai untuk melawan Oni tidak mempan bagi Doma. Namun tentu saja Shinobu sudah mempersiapkan cara lain untuk mengalahkan Doma, yaitu dengan racun yang lebih besar dan juga sebuah pengorbanan. Shinobu Kocho gugur melawan Upper Moon peringkat 2 Doma di chapter 143. Namun berkat pengorbanan Shinobu, Kanao dengan bantuan Inosuke berhasil menuntaskan pertarungan balas dendam Shinobu. Untuk kekuatan Shinobu sendiri, Shinobu menggunakan pernafasan serangga Mushi no Kokyu dengan 4 teknik yang sejauh ini diperlihatkan. Dari yang pertama, Chou no Mai, Tawamure, melompat ke arah musuh dan melakukan banyak serangan dengan cepat. Teknik ini digunakan saat melawan kakak dari Rui, Lower Moon peringkat 5 di chapter 41. Selanjutnya adalah Hoga no Mai, Manabiki. Shinobu menerjang musuh dengan kecepatan penuh dan dengan tumpuan kecepatan untuk menambah kekuatan tangannya. Shinobu menusuk musuh dengan Nichirin yang sudah diberi racun. Teknik ini diperlihatkan saat melawan Doma di chapter 141. Kemudian Seirei no Mai, Fugogan Rokaku. Serangan 6 kali beruntun dengan tusukan beracun. Teknik ini digunakan saat melawan Doma di chapter 142. Walaupun sangat cepat dan bisa melancarkan teknik ini, Shinobu juga terkena tebasan dari Doma saat itu. Dan terakhir, Go no Mai, Yakusoku Jabara. Teknik ini hampir mirip dengan Hoga no Mai. Menerjang musuh dengan kecepatan penuh, namun Go no Mai menerjang dengan zigzag untuk membingungkan lawan, kemudian menusuk tepat di leher musuh. Pijakan saat menerjang musuh yang digunakan bahkan sampai hancur tiap pijakan zigzag yang digunakan oleh Shinobu. Ini menunjukkan kekuatan dan kecepatannya sangat menakjubkan. Teknik ini digunakan di chapter 142. Karakter terakhir yang akan kami bahas adalah Kanai Kocho. Dia merupakan saudara kandung dari Shinobu Kocho yang telah gugur dalam medan perang. Tentunya dia memiliki penampilan yang cantik dengan rambut panjang yang lurus serta terdapat jepit rambut berbentuk kupu-kupu. Seragam yang ia gunakan untuk menjadi pemburu iblis sama seperti Shinobu. Soalnya saat ini Shinobu menggunakan baju peninggalan dari kakaknya. Dan untuk kepribadiannya, Kanai adalah gadis yang baik hati. Itu dibuktikan saat Shinobu mengingat kembali setiap kenangan bersama Kanai. Dalam kenangannya terlihat Kanai yang selalu tersenyum lembut di wajahnya. Namun Kanai dikatakan memiliki sikap yang lebih tegas daripada Shinobu. Dan untuk teknik berpedangnya, dia menggunakan Hana no Kokyu. Serta karena teknik ini dia mendapatkan posisi pilar bunga. Tidak seperti Shinobu yang tidak punya kekuatan untuk memotong leher Oni, Kanai bisa memotong leher Oni dan menggunakan Nichirin biasa tanpa racun. Walaupun dikatakan kalah terhadap Doma, Kanai sebenarnya berhasil menahan Doma sendiri sampai terbit matahari. Namun luka fatal yang ia terima membuat Kanai gugur dalam pertarungan. Mungkin itu saja pembahasan mengenai 3 kupu-kupu Kimetsu no Yaiba. Mungkin jika kalian menginginkan pembahasan mengenai karakter-karakter lain, bisa kalian tuliskan di kolom komentar.